Hai Swipers! Swipers, pasti pernah kan mengalami nyeri perut? Nyeri perut merupakan gejala umum dari berbagai penyakit, khususnya gangguan pada saluran cerna. Penyebab nyeri perut ini pun bervariasi sesuai lokasi nyeri perut itu sendiri. Oleh karena itu, penting sekali nih Swipers, peran tenaga kefarmasian untuk menangani keluhan ini dengan tepat. Nah, pada video kali ini, saya akan bahas lebih detail tentang nyeri perut fungsional, khususnya nyeri kram perut fungsional dan konstipasi. Yuk Swipers, simak penjelasan bersama saya, Apoteker Nanda Surarizkyani, hanya di Sanofi Pharmacademy. Kejadian nyeri perut fungsional dilaporkan sekitar 5-10% kasus di IGD. Lalu, apa sih gangguan pencernaan fungsional? Gangguan ini adalah sekelompok gangguan yang ditandai dengan gejala gastrointestinal kronis, misalnya kram perut, disfagia, dispepsia, diare, konstipasi, dan kembung, tanpa adanya patologi yang dapat dibuktikan pada pengujian konvensional atau pemeriksaan standar. Oke Swipers, selanjutnya saya akan bahas 2 contoh gangguan pencernaan fungsional. Pertama, yang paling umum terjadi yaitu nyeri kram perut fungsional atau functional abdominal cramping pain. Kejadian ini merupakan nyeri kram perut ringan hingga sedang, fluktuatif, dan berulang di bagian perut manapun yang berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa jam. Adapun manajemen terapi dari kram perut fungsional ini dapat dimulai dengan peningkatan pola makan dan gaya hidup. Namun, banyak pasien dengan kram perut fungsional mungkin juga memerlukan perawatan medis empiris, biasanya dengan pemberian antispasmodik. Antispasmodik yang banyak digunakan yaitu hyosin butyl bromida atau HBB. Selanjutnya, contoh gangguan pencernaan fungsional yang juga ditandai dengan nyeri perut adalah konstipasi. Swipers, ada yang pernah mengalami konstipasi? Konstipasi merupakan penurunan jumlah buang air besar per minggu, serta beberapa gejala lainnya seperti sensasi buang air besar atau evakuasi rektal yang tidak tuntas, perut kembung, mengejan, upaya buang air besar yang lama atau gagal, feses keras, dan perlunya disimpaksi digital. Lini pertama pada terapi farmakologi konstipasi adalah penggunaan obat pencahar laksatif karena keefektivitasannya dan ketersediaannya. Nah Swipers, seperti yang sudah dijelaskan, lini pertama pengobatan farmakologis untuk konstipasi adalah obat pencahar, misalnya Bisakodil. Obat ini adalah pencahar yang bekerja secara lokal dan telah digunakan untuk mengobati konstipasi dan memperlancar buang air besar sejak tahun 1950-an. Bisakodil ini memberikan efek aksi sekretagogue dan pencahar. Obat ini masih merupakan prodrug sehingga perlu diubah di usus menjadi metabolit aktif, yaitu bis-P-hidroksifenyl piridil 2-metan atau BHPM yang memberikan efek pencahar yang diinginkan. Ada beberapa hal yang penting untuk disampaikan kepada pasien, yaitu yang pertama, indikasi pemberian obat. Kedua, tipe pasien yang dapat dan tidak dapat diberikan obat. Misalnya pasien yang alergi dengan kandungan obat atau bentuk sediaan obat. Ibu hamil dan menyusui dan kondisi-kondisi klinis tertentu. Yang ketiga, dosis harus disesuaikan dengan usia dan berat badan pasien. 4. Aturan pemakaian sekali pakai dan seharinya diberi jeda waktu tiap berapa jam. Yang kelima, cara penggunaan obat dengan bentuk sediaan selain oral seperti suppositoria. Yang keenam, tindakan yang dilakukan apabila lupa mengkonsumsi obat adalah dengan memberitahukan untuk tidak menggandakan dosis pada waktu yang bersamaan. Yang ketujuh, tindakan yang dilakukan apabila berlebihan mengkonsumsi obat adalah tetap tenang dan segera memberitahukan kepada dokter atau apoteker tentang efek yang timbul atau keluhan yang dirasakan. 8. Efek samping yang mungkin terjadi dan tanda-tanda bahaya yang perlu penanganan segera oleh tenaga kesehatan. 9. Yaitu interaksi obat dengan obat atau suplemen makanan lain yang dikonsumsi dan makanan yang perlu dihindari selama mengkonsumsi obat. Jika Swipers ingin tahu lebih detail, Swipers bisa akses materinya di aplikasi SwipeRx, lalu klik banner Sanofi Pharmacademy, pilih CPD dengan judul Waspada Gangguan Pencernaan, pemilihan obat yang tepat untuk mengatasi nyeri kram perut fungsional
dan konstipasi. Jangan lupa untuk update aplikasi SwabRx kalian di Play Store atau App Store untuk mendapatkan fitur Sanofi Pharmacademy-nya ya. Saya Apoteker Nanda Asyura Rizkyani, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sanofi Pharmacademy selanjutnya. Bye!